Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia, NPM 079, Prodi Akuntansi dari kelas G258. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan multikultural dan relevansinya terhadap pendidikan agama Islam untuk memenuhi ujian akhir semester. Pertama-tama yang harus kita ketahui, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang amat sangat beragam, mulai dari agama, ras, suku, bangsa, golongan, dan lain sebagainya. Keberagaman ini bagaikan dua sisi, karena memiliki dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Dampak baiknya yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman, namun sebagai pemicu konflik yang ada di Indonesia. Pendidikan multikultural ini sangatlah dibutuhkan karena derajat sesama manusia pada dasarnya adalah sama, dan tidak boleh lagi ada diskriminasi atau membeda-bedakan sesama manusia. Dengan kata lain, di Indonesia, pendidikan multikultural juga dipandang sebagai teknik pendidikan yang dapat digunakan untuk lebih memahami dan menghormati nilai-nilai yang ada, seperti nilai budaya yang sejalan dengan semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Multikulturalisme ini melihat suatu keanekaragaman seperti corak mozaik, karena dalam mozaik tersebut terdapat corak-corak kecil dari berbagai budaya yang ada, kemudian digabungkan menjadi satu sehingga terbentuk satu kesatuan corak yang besar. Untuk itu dimaksudkan agar anak-anak dapat belajar menerima dan memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi cara individu menjalani kehidupannya. Pendidikan antar budaya ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa ide-ide itu diturunkan dari generasi ke generasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas siswa untuk melihat kehidupan itu dari sudut pandang yang luas, dari budaya yang berbeda, dan memiliki pandangan positif tentang makna keragaman untuk menginspirasi orang lain. Lalu apa sih pendidikan multikultural ini? Frasa pendidikan multikultural ini merupakan gabungan dari kata pendidikan dan juga kata multikultural. Pendidikan, pelatihan, atau pengajaran ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang untuk membantu mereka tumbuh. Salah satu definisi pendidikan yang paling umum yaitu transfer informasi, sedangkan multikultural yaitu banyak budaya. Sehingga istilah pendidikan multikultural ini mengacu pada proses pengembangan potensi manusia agar individu dapat lebih menghargai keragaman dan pluralitas yang ada dalam masyarakat. Alangkah lebih baik jika pendidikan multikultural ini tidak diberikan langsung dalam bentuk mata pelajaran yang berbeda, namun diintegrasikan atau diselipkan dalam mata pelajaran seperti bahasa, bela negara, kewarganegaraan, ataupun pendidikan moral, agama, dan lain-lain. Kurikulum pendidikan ini juga harus mencakup mengenai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, diskriminasi, dan aspek lainnya yang relevan. Dasar dari pendidikan multikultural ini yaitu anggapan bahwa setiap orang memiliki sejarah, identitas, dan pengalaman hidup yang berbeda. Dalam kegiatan belajar ini, peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai banyak ilmu, melainkan mengalami sendiri bagaimana prosesnya. Landasan pendidikan harus dibangun agar siswa dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan berkeluarga maupun kemasyarakatan. Lalu, apa sih pendidikan agama itu? Pendidikan dalam Islam ini bukan hanya tentang mendidik secara intelektual, tetapi juga mendidik jiwa mereka yang perlu ditanamkan moral dan nilai-nilai yang tinggi, serta diberikan lingkungan yang mereka butuhkan untuk mengamalkan kebajikan. Dari pendidikan Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta didik harus berkembang menjadi pribadi yang bermoral. Ini adalah hal yang positif sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan antar budaya. Sebagai agama yang memperhatikan semua budaya dan tradisi, baik yang universal maupun yang khas dari suatu peradaban tertentu, Islam secara khusus memperhatikan semua budaya dan tradisi. Salah satu contoh pendidikan multikultural ini yaitu Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada umatnya, seperti Ibnu Umar yang membagikan daging kurban kepada tetangganya yang beragama Yahudi. Dalam Al-Quran sendiri juga terdapat banyak sekali ayat-ayat yang membahas mengenai pendidikan multikultural. Salah satunya yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa ila lita'arafu. Inna akramakum indallaha atqakum innallaha alimun khabir, yang berarti, hai manusia, kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan memisahkan kamu menjadi bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Dari ayat ini saja Allah sudah memerintahkan hambanya untuk saling mengenal, saling menghargai, dan menghormati sesama, bukan malah mendiskriminasi atau menjelek-jelekan. Dari presentasi di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan masyarakat akan bisa diperbaiki dengan adanya pendidikan. Gagalnya pendidikan berarti gagalnya masyarakat. Penataan secara sistematis dan metodologis dalam pendidikan ini sangatlah dibutuhkan untuk mengatasi problem yang ada di masyarakat. Implementasi pendidikan agama dan multikultural ini sangatlah dibutuhkan, karena dua pendidikan ini merupakan kombinasi yang sangat baik untuk mengatasi masalah-masalah perbedaan yang ada di negara kita saat ini. Oleh karena itu, diharapkan pendidikan multikultural ini dan juga pendidikan agama dapat diterapkan mulai dari dini hingga perguruan tinggi agar semua kalangan bisa menghargai apa artinya perbedaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.